iki. Nah, iki lho. Akhirnya mangga goleki bengkele to, ora apa-apa. Ini ada master rem. Piye ndek iku permasalahannya? Permasalahane sing master rodo siap. Ternyata sik panggah ngocok. Ya, jajal buka dhewe iki tibake ora iso balekne. Jadi enggak ada ruginya punya kawan mekanik itu enggak ada ruginya. Jadi setiap ada permasalahan bisa buat konsultasi. Ini permasalahannya mas rem ini tidak bisa diangin-angin. Jadi yang bagian depan bisa. Jadi yang bagian belakang bisa. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Jadi yang bagian depan ini bisa diangin-angin, bisa moncrot. Sedangkan di bagian ini yang bagian depan ya, ini bagian belakang, ini bagian depan. Ini kalau diangin-angin, ini cuma bolak-balik minyaknya. Jadi tidak bisa moncrot. Harusnya itu kalau ditekan terus dilepas itu bisa menghisap minyak dari reservoirnya minyak ini. Tapi nggak bisa karena kalau kita tekan dan kita lepas, ini menghisapnya dari jalur sini, dari jalur yang menuju master rem roda. Jadi minyak itu kalau dikocok-kocok sini akan bolak-balik keluar kembali, keluar masuk nggak bisa menghisap dari reservoir ini. Jadi harusnya normalnya seperti ini. Kalau rem itu diinjak begini, misalnya diinjak masternya kan begini, ditekan gini diinjak, ini minyak itu bisa keluar dari sini, keluar dari selang keluaran ini. Kalau dilepas ini menghisap minyak dari sini. Kalau ditekan keluar dari sini, dilepas menghisap dari sini. Tapi yang bagian depan ini enggak. Ditekan keluar, dilepas tidak bisa menghisap dari sini tapi masuk kembali ke sini. Jadi minyak itu bolak-balik keluar masuk sehingga di sini tidak bisa menghisap dari sini. Akibatnya bagian depan ini tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan minyak sehingga remnya dalam, yang bekerja hanya bagian belakang saja, yang bagian depan tidak bekerja. Ini mari kita bongkar. Kita bongkar dulu seperti apa kondisinya. Cari bro. Ngilmu iki. Yes. Tutup nih. Jadi ini sudah ketukar ini posisinya. Tapi kita lihat dulu, kita lepas dulu. Sebenarnya ini sudah diganti dengan karet rem yang baru, karet rem pusat yang baru. Tapi mungkin kita buka dulu. Apa karetnya tidak sesuai? Apakah kesalahan pasangnya? Balik masange karet. Dimasang yuk kleru. Jadi karete kemana? Rem per yang bagian pemasangan per ini ya teman-teman ya. Yang bagian penyusunannya kan begini. Yang ini harus yang lebih kaku, yang ini harus yang lebih lemah. Jadi yang lebih kaku ini berada di bagian depan, yang lebih lemah di belakang, di bagian depan, yang kaku di bagian belakang. Jadi ini bisa juga tertukar ini. Biasanya lebih panjang itu berada di bagian, yang lebih panjang di bagian sini, yang lebih pendek di bagian sini. Kalau ini karetnya sama saja berarti ini. Cuma ini pemasangan yang keliru, ini yang keliru ini. Keliru iki salah. Iki bintik-bintik iki kudu sing bagian iki. Wis sing nyedot iki bintik-bintik iki ae. Salah ya. Salah. Oke. Jadi susunan karet master rem pusat itu ini ada karet yang ada cowakan-cowakannya kecil ini seperti ini.
Ini ada coakan kecil-kecil dan yang ini polos. Yang bisa menimbulkan efek hisap dari reservoir ini adalah karet rem yang ada coakannya ini, karena ini adalah jalan untuk menghisap minyak rem dari reservoir. Kalau sampai ini ketukar posisinya sama ini karet polos ini seperti ini polos, nggak ada bintik-bintiknya, yang ada bintik-bintiknya seperti ini. Nah ini ada bintik-bintiknya, ini harusnya berada di sini. Kita tukar dulu. Ya dipetok ya kleru iki. Nah seperti ini. Ini yang polos. Yang polos ini berada di bagian belakang ini. Jadi kalau yang bintik-bintik ini menghadap ke sana, yang ini berlawanan. Nah, jadi berlawanan seperti ini. Jadi posisinya ini menghadap sini, yang bertekanan menghadap sana. Ini sudah bisa dipasang kembali bagian depan. Bagian depan sini maksudnya, bagian depan sini ini bagian rem belakang. Masukkan. Terus yang bintik-bintik ini, karet bintik-bintik ini bagian sini. Mengapa ada bintik-bintik? Bintik-bintik ini fungsinya untuk menghisap minyak rem dari reservoir. Jadi karet rem bagian ini berfungsi sebagai hisap dan tekan. Jadi fungsinya sebagai karet hisap dan tekan. Kalau ini sampai ketukar posisi, itu tidak akan bisa menimbulkan efek menghisap dari reservoir. Makanya rem tersebut tidak bisa bekerja karena tidak bisa diangin-angin. Jadi minyak hanya bisa keluar masuk, tidak ada tekanan. Seperti itu. Sih. Kering cuili wi harian. Kono wi, jangan sih. Ini kita masukkan dulu, nanti kita sudah kita rangkai. Sekarang kita coba. Nah, jadi kalau tadi kita tekan dan kita lepas gini, ini menghisap dari sini, tidak menghisap dari sini. Tapi kalau sudah seperti ini nanti bisa menghisap dari sini. Gini. Jadi ini nanti sudah bisa diangin, posisinya seperti itu. Yang bermasalah itu apabila ditekan dan dilepas ini tidak bisa menimbulkan efek menghisap dari sini karena tadi posisi karetnya salah. Sekarang, nah di sini sudah tidak ada vakum. Kalau tadi menghisap dari sini, sekarang sudah tidak lagi. Dan jangan lupa perlu dites. Kalau ini keadaan bebas, ini bisa ditiup tembus ke sini. Ditekan sedikit, dia buntu. Lepas, tembus lagi. Jadi ini adalah fungsi pembalik. Setelah rem ditekan, dilepaskan, minyak bisa kembali ke reservoir. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Caranya seperti itu. Terima kasih. Wes toh? Aman toh? Ngalamin Sip. Nah. Pokoke ra rugi lho duwe kanca bengkel iki. Niku pun kebuka. Bengkel adikku ki enggak kualik to jen lek memasang. Nah, pertanyaane ora Mas wis bener. Berarti lek carane njajal enggak ngene iki. Lek aku mbiyen arep dasono nalika ganti sing dhisik no. Anakku terus njajal. Iki mun tak minyak wis rong gendul aku.